Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salma Fadilah dengan NIM 210709020. Saya berasal dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberitahu teman-teman sekalian bagaimana caranya menguji atau mencari uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Karena data responden ini penting dan inilah yang akan kita olah nanti. Caranya gimana? Caranya kita buka formulir angket yang sudah disebar kepada responden, lalu kita ke jawaban, habis itu kita klik lihat di spreadsheet. Nah, nanti hasilnya keluar. Nanti hasilnya keluar seperti ini. Ini karena sudah saya pilih ya, makanya ada form response satu, form response akhir. Nah, saya pakai yang ini. Jadi, ini ada pernyataan satu, pernyataan dua, pernyataan tiga. Setiap jawaban ini itu di copy semua dari awal sampai akhir, lalu dipindahkan ke Excel agar lebih mudah dimengerti. Nah, jadi setelah kita copy paste data-data yang dari Google Spreadsheet tadi ke Excel, beginilah dia jadinya. Nah, inilah dia. Tiga, tiga, tiga. Inilah jawaban dari responden. Namun, di sini agar lebih mudah dimengerti, ini saya kelompokkan lagi. Contohnya seperti ini, fakultas. Ada fakultas ekonomi bisnis, farmasi, FH, FIB, dan seterusnya. Nah, lalu ini X1 P01 itu untuk X1 pertanyaan 01. Lalu X1 P02 untuk X1 pertanyaan 02. Nah, di sini saya memakai tiga variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Lalu, ada juga variabel dependennya, yaitu Y. Y-nya hanya satu. Nah, setelah ini sudah kita copy paste, setelah sudah di Excel, ini kita totalkan. Kita totalkan per variabel. Jadi variabel X1 kita totalkan, variabel X2 kita totalkan, variabel X3 kita totalkan, dan juga variabel Y kita totalkan. Nah, bagaimana cara kita mentotalkannya? Kita bisa pakai rumus sum dengan sama dengan sum itu artinya tambah. Kita kita pilih dari mana sampai mana aja nih yang mau kita tambahkan. Nah, kalau saya dari 3 ujung sini sampai ke 4. Lalu bawahnya juga seperti itu. Kita pakai rumus sum, buka kurung, 4 sampai 5. Nah, dan seterusnya. Itu berlaku sampai Y. Setelah itu, data yang akan kita olah di SPSS itu nanti bukan yang ini, melainkan yang ini. Kita fokus di totalnya. Jadi, total-total inilah yang akan kita olah di SPSS. Berarti ada 4 total ya. Ada total X1, total X2, total X3, dan juga total Y. Itulah yang nanti akan kita pindahkan ke SPSS. Setelah nilai total yang ada di Excel tadi itu kita pindahkan ke SPSS, itu kan ada 4 total tuh, ada total X1, total X2, total X3, dan total Y. Itu kita pindahkan ke SPSS, jadilah seperti ini. Nah, baru kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Itu kan ada 3. Yang pertama ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kita ke yang pertama dulu, yaitu uji normalitas. Itu digunakan untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi normal. Namun, sebelum kita menguji, kita harus mencari nilai res terlebih dahulu. Nilai res itu apa sih? Nilai res adalah residual dari model regresi pertama. Selisih antara nilai aktual Y dan nilai prediksi dari model regresi biasanya digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi. Bagaimana cara kita mencarinya? Kita bisa klik analyze.
Lalu regression, linear, yang independen kita masukkan kemari, variabel dependen kita masukkan kemari, kita klik save, kita centang unstandardized, baru kita klik continue, baru klik OK. Lalu nilai rest-nya akan keluar. Setelah nilai rest keluar, baru kita bisa menguji normalitas. Caranya, kita klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, one sample Kolmogorov-Smirnov, kita masukkan rest-nya yang ini normal, use sample data, baru kita klik OK. Nah, tadi persyaratan dari uji normalitas itu kan nilainya harus di atas 0,05. Sekarang kita fokus di same significant to tail-nya ini. Nah, nilainya kan 0,200 ya, berarti datanya berdistribusi normal karena melebihi 0,05. Sekarang kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Itu digunakan untuk menguji apakah data residual dalam model regresi itu memiliki varians yang konstan. Namun, sebelum kita menguji heteroskedastisitas, kita harus mencari nilai absolute rest. Nah, nilai absolute rest itu apa? Nilai selisih. Kenapa dia digunakan pada heteroskedastisitas? Dia itu untuk mengetahui apakah besar kecilnya kesalahan prediksi itu tergantung pada variabel X. Maka dari itu kita regresikan nilai abstresnya terhadap X1, X2, X3. Kalau hasilnya tidak signifikan, besar kecilnya nggak bergantung pada X, sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas. Cara kita mencari abstres itu kita bisa ke transform. Compute variable, kita klik ini, abstres, lalu numeric expression-nya kita isi dengan res 1. Setelah itu hasilnya keluar seperti ini, baru kita bisa menguji heteroskedastisitas. Nah, lalu caranya bagaimana? Kita bisa ke analyze, regression, linear, Y-nya ini kita ganti dengan abstres. Baru kita klik save, unstandardized-nya kita hilangkan, kita klik continue, kita klik OK. Lalu kita lihat di koefisien signifikan. Tadi persyaratan dari heteroskedastisitas harus lebih dari 0,05. Kita lihat di X1-nya itu ada 0,377, X2 0,121, X3 0,618. Artinya itu datanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekarang kita lanjut ke multikolinearitas. Uji multikolinearitas sendiri itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kolinearitasnya tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Cara kita mencarinya bagaimana? Kita bisa ke analyze, regression, linear, abstresnya kita keluarkan, baru kita masukkan Y, kita ke statistik. Collinearity-nya kita checklist ini, lalu continue, lalu OK di coefficient. Nah, kita fokusnya di sini ya. Nih, di nilai tolerance dan TEF. Persyaratan dari uji multikolinearitas itu kalau misalkan toleransinya itu lebih dari 0,10 dan VEF-nya nilainya kurang dari 10. Sekarang kita lihat. S1 toleransinya 0,287, X2 0,274, X3 0,75, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sekarang nilai VIF-nya X1 3,487, X2 3,651, dan X3 1,274, maka tidak terjadi juga gejala multikolinearitas. Nah, uji asumsi klasik sudah selesai. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis.
Uji hipotesis sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uji F dan yang kedua ada uji T. Uji F itu digunakan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan itu signifikan. Bagaimana mencarinya? Kita bisa ini klik analyze, lalu regression, linear, statistik, kita hilangkan, klik continue, klik OK. Lalu di ANOVA. Nah, ini uji F. Uji F nih, 0,01. Kurang dari 0,01. Persyaratan uji F itu diterima, nilainya itu harus kurang dari 0,05. Nah, sedangkan nilai yang kita miliki adalah 0,001. Maka, hipotesis F itu diterima secara atau variabel secara statistik. Hasilnya itu sangat signifikan secara simultan. Variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 itu mereka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel Y. Sedangkan uji T itu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Kita bisa lihat di koefisien. Koefisien di signifikan nih. Nilainya persyaratan uji T uji T diterima itu harus kurang dari 0,05. Kita lihat di signifikan, X1 kurang dari 0,01, X2 kurang dari 0,012, X3 kurang X3 0,023. Untuk yang X2 tadi 0,012. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sekian, ya begitu saja saya menyampaikan bagaimana caranya untuk mengerjakan uji asumsi klasik dan hipotesis. Terima kasih atas perhatian.